Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian, jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu Anies memang antitesa Jokowi untuk perbaiki utang hingga infrastruktur ya. Jadi ini adalah analisa dari Muslim Arfi ya, Direktur Gerakan Perubahan ya. Bagaimana selengkapnya, langsung saja kita baca dan kita ulas sesuai dilansir oleh ermol.id. Republik Merdeka Indonesia pada 2024 nanti membutuhkan seorang pemimpin yang menjadi antitesa dari Presiden Joko Widodo, sehingga sangat tepat jika bakal calon presiden baca pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan disebut sebagai antitesa dari Jokowi. Hal itu disampaikan oleh Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arfi terkait pernyataan Sekretaris Jenderal Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang mengatakan Anies adalah antitesa Jokowi. Muslim mengatakan pada Pilpres 2024 nanti harus ada capres yang jadi antitesa Jokowi untuk melakukan perbaikan di era kepemimpinan mantan wali kota Solo itu selama 10 tahun. Karena banyak hal di era Jokowi yang harus diperbaiki, soal utang, infrastruktur, dan IKN banyak menimbulkan kritik para ahli. Jadi antitesa Jokowi tidak selamanya berkonotasi jelek, bisa juga antitesa untuk sempurnakan kekurangan yang telah dikerjakan oleh Jokowi, kata Muslim kepada kantor berita politik Ermol Jumat. Mengingat, kata Muslim, DKI Jakarta era Anies Baswedan banyak sekali melakukan perubahan dan perbaikan yang tidak dilakukan di era Jokowi dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok ya. Bahkan DKI Jakarta menjadi wajah metropolitan sederajat dengan kota-kota internasional yang merupakan buah karya Anies. Dengan demikian Muslim menilai Hasto seharusnya berpikir rasional dan logis dan tidak berpikir secara emosional yang tidak berpihak pada fakta-fakta di lapangan. Ahok dan Jarot sudah pernah pimpin DKI, tapi harus disadari saat Pilgub DKI 2017-2022 warga DKI pilih Anies Sandi ya. Jangan karena kepentingan politik lalu tidak rasional dan emosional sehingga menafikan Anies Baswedan yang telah menata ibu kota dengan apik. Yang baik dan bagus harus diapresiasi, yang kurang dan jelek harus dibenahi. Jadilah politisi yang tidak berkacamata kuda, pungkas Muslim. Ya, sobat sekalian, itu ya analisa dari Muslim Arfi yang melihat juga dari stigma yang juga sering digembar-gemborkan tentang antitesa Jokowi ya, yang semulanya kita ketahui dari Zulfan Lindan, dan kemudian juga pernyataan Zulfan Lindan itu serasa bisa diterima ya, bahkan keluar dari mulut Hasto Kristianto bahwasanya Anies itu antitesa Jokowi. Dan memang perlu ya, kalau kita melihat kondisi saat ini, hal-hal yang tidak kita duga-duga adalah pertama, ekspektasi publik tentu saja setelah masa pemerintahan SBY berlalu adalah perubahan yang sifatnya struktural dan kultural. Struktural tentu saja bagaimana pembangunan fisik itu juga dilakukan, termasuk juga kultural, bagaimana perlakuan ataupun sikap dalam pemerintah itu mengurusi rakyatnya, termasuk juga bagaimana aspek hukum ya, kemudian juga aspek yang lain itu juga perlu ya untuk diperbaiki. Bagaimana hukum kita itu serasa makin kesini makin amburadul ya, termasuk juga hal yang paling mengecewakan adalah IPK kita turun lagi, indeks persepsi korupsi yang tidak pernah mendapatkan nilai yang cemerlang, yaitu dari 40 38, kalau sekarang 34 ya. Dan political will ya untuk menumpas korupsi itu terkesan tidak ada. Nah, ini juga yang dilihat oleh Muslim Arfi, termasuk juga masalah utang ya, infrastruktur IKN ya, yang nantinya tentu saja yang kurang dan banyak kritik ini diharapkan ya adanya perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Jadi utang kita yang semulanya kita harapkan
ya, tidak jauh-jauh amat atau kondisinya lebih baik dari pemerintah sebelumnya, justru malah ugal-ugalan ya. Yang semulanya utang Presiden SBY ditinggalkan itu 2.600 triliun, sekarang ugal-ugalan 7.000 sekian triliun. Itu belum utang BUMN, dan diperkirakan itu pada akhir pemerintahan Jokowi itu bisa sampai 10.000 triliun lebih. Siapa yang akan membayar kalau bukan dari APBN, dan pada akhirnya ya rakyat lagi yang akan disusahkan, dan ini tentu saja perlu adanya perubahan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.